Om Swastiastu, kenalkan nama saya Gede Andi Widiantara dengan NIM 2015091006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas audit SIDI menggunakan framework COVID-5. Nah, studi kasus yang saya dapatkan adalah yang pertama, sistem pendataan keluarga, yang kedua adalah sistem perpustakaan, yang terakhir, sistem electronic medical record. Nah, pembahasan pada kali ini adalah pertama, membahas tentang objek audit, kedua tentang framework dan domain audit, yang ketiga ada alur audit, yang keempat ada subjek audit, yang kelima ada hasil audit, dan yang terakhir ada rekomendasi perbaikan. Baik, langsung saja pada studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama ini adalah audit sistem pendataan keluarga menggunakan pendekatan framework COVID-5 pada domain DSS. Studi kasus pada BKKBN Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui capability level serta menghasilkan rekomendasi berupa perbaikan pada bidang teknologi, informasi serta analisis gap dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem pendataan keluarga mengenai seberapa besar tingkat kapabilitas sistem pendataan keluarga dengan pemanfaatan framework COVID-5. Nah, objek audit pada studi kasus pertama ialah sistem pendataan keluarga, lalu framework yang digunakan adalah COVID-5, dan domain audit yang digunakan adalah DSS, dan subjek audit adalah stakeholder dari perusahaan. Nah, alur audit. Di sini terdapat 4 alur audit, yaitu yang pertama identifikasi yang terdiri dari identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, dan yang terakhir adalah studi pustaka dan objek penelitian. Lalu yang kedua terdapat pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data, identifikasi tujuan bisnis, dan pengolahan data. Lalu yang ketiga terdapat analisis dan terdiri dari analisis hasil pengolahan, analisis COVID pada domain DSS, dan terakhir adalah analisis rekomendasi. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Berikut merupakan hasil audit pada studi kasus yang pertama. Hasil penelitian capability level 1 pada proses DSS pertama ialah sini terdapat 5 ID sub dengan diantaranya yang pertama perform operasional prosedur dengan skor 100 dan kondisi F. Yang kedua terdapat minute pursued AD service dengan kondisi 100 dengan kondisi F. Yang ketiga adalah monitor IT infrastructure dengan skor 67% dengan kondisi L. Lalu yang keempat adalah minute the deployment dengan skor 100 dengan kondisi F. Dan yang terakhir adalah minute facility dengan skor 100 dengan kondisi F. Dengan skor rata-rata 93,4% dengan kondisi F. Lalu pada proses DSS 02 terdapat 7 sub yang dengan sub pertama adalah depend incident and service request classification scheme dengan skor 67% dengan kondisi F. Lalu yang kedua ada record classification and priority request and incident dengan skor 100 dengan kondisi F. Lalu yang ketiga adalah minute facility fully service request dengan skor 0% dengan kondisi N. Lalu yang keempat adalah investigate diagnosis and allocation incident dengan skor 100 dengan kondisi F. Yang kelima adalah minute facility dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang keenam adalah resolve and recover from incident dengan skor 100 dengan kondisi F. Yang ketujuh adalah yang terakhir dengan nama track status and procedure dengan skor 0% dengan kondisi N. Pada proses DSS 02 ini mendapatkan skor rata-rata 67,67% dengan kondisi L.
Lalu pada proses DSS 03 terdapat 5 edisub. Yang pertama adalah identifikasi and klasifikasi problem dengan skor 80% dengan kondisi P. Lalu yang kedua adalah investigation and diagnosis problem dengan skor 0% dengan kondisi N. Nah, yang ketiga ada raise no error dengan skor 50% dengan kondisi L. Yang keempat adalah resolve and close problem dengan skor 50% kondisi N. Dan yang terakhir adalah perform proactive dan close problem dengan skor 0% dengan kondisi N. Dengan skor rata-rata pada proses DSS 03 ini terdapat 36% dengan kondisi P. Lalu pada proses DSS 4 terdapat 8 edisub. Yang pertama adalah define the business continuity policy object and scope. Dapat skor 67% dengan kondisi L. Yang kedua adalah maintain and continuity strategy dengan skor 67% dengan kondisi L. Yang ketiga adalah develop and implementation a business continuity response dengan skor 100% kondisi F. Yang keempat adalah express test and review the BPC dengan skor 67% dengan kondisi L. Yang kelima ada review, maintain, and improve the continuity plan dengan skor 100 dengan kondisi F. Yang keenam ada conduct continuity plan training dengan skor 100 dengan kondisi F. Yang ketujuh adalah manage backup argument dengan skor 100 dengan kondisi F. Dan yang terakhir adalah conduct pro response review dengan skor 100 dengan kondisi F. Nah, pada proses 4 ini mendapatkan skor rata-rata 87,63% dengan kondisi F. Dan pada proses DSS 5 terdapat 7 sub dengan nama sub. Yang pertama adalah protect against malware dengan skor 0% dengan kondisi N. Manage network continuity security dengan skor 33% dengan kondisi P. Yang ketiga adalah manage endpoint security dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang keempat adalah manage user identification and logical access dengan skor 50% dengan kondisi L. Dan yang kelima, manage physical access to AD access dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang keenam adalah manage sensitivity document and output device dengan skor 50% dengan kondisi F. Yang ketujuh, monitor the infrastructure for security related event skor 0% dengan kondisi N. Pada proses 5 ini terdapat memiliki skor rata-rata yaitu 47,57% dengan kondisi P. Dan pada proses yang terakhir atau DSS 06 terdapat 6 sub. Yang pertama adalah align control activity enabled in business process with the enterprise object dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang kedua adalah control the processing information dengan skor 0% dengan kondisi N. Yang ketiga adalah manage roles, responsibility, access privilege, and level of authority dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang keempat adalah manage error and exception, manage error and exception dengan skor 100% dengan kondisi F. Yang kelima adalah ensure trackability of information even the accountability dengan skor 100% dengan kondisi F. Dan yang terakhir adalah secure information asset dengan skor 0% kondisi N. Rata-rata skor yang dimiliki pada proses DSS 6 ini adalah 66,67% dengan kondisi P. Dan perhitungan analisis gap pada tiap edisub adalah pada DSS 01 accepting levelnya adalah 2 dengan target level 3 dan memiliki gap 1. Yang kedua terdapat accepting level 1
1 dengan target levelnya 3 dan memiliki gap 2, dan yang DSS 03 memiliki existing level 1 poin dengan target level 3 poin dan memiliki gap 2 poin. Nah, yang keempat terdapat DSS 04 existing levelnya 2 poin dan memiliki target level 3 poin dan memiliki analisis gap 1 poin. Dan yang kelima DSS 05 dengan existing level 1 poin dengan target level 3 poin dan analisis gapnya 2 poin. Dan yang terakhir DSS 06 memiliki existing level 1 poin dan memiliki target 3 poin dan memiliki analisis gap 2 poin. Nah, lalu yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan. Pada DSS pertama memiliki rekomendasi mengelola operasi, yaitu dengan menyediakan rekam kegiatan dari insiden yang terjadi secara mandiri atau historical, tidak hanya berdasarkan laporan yang diterima. Lalu pada DSS 02 memiliki rekomendasi mengelola permintaan layanan dan insiden, yaitu dengan membuat aturan pedoman eskalasi insiden, mendokumentasikan report layanan permintaan layanan dan insiden yang telah disetujui dan dipenuhi, menampilkan laporan dari status yang tren insiden, dan memunculkan laporan terhadap status pemenuhan permintaan layanan. Lalu yang ketiga, rekomendasi pada DSS 03 mengelola masalah, yakni dengan menyediakan laporan proses investigasi dan diagnosa masalah yang terjadi, menyediakan laporan penyelesaian masalah yang sudah diketahui, menyampaikan solusi dari permasalahan yang telah diatasi, dan mengenakan manajemen penyelesaian masalah yang bersifat proaktif. Lalu pada DSS 04 memiliki rekomendasi mengelola keberlanjutan dan mengevaluasi kapabilitas dan kesenjangan proses bisnis saat ini, membuat analisis dampak terhadap proses bisnis, dan mengkaji hasil pengujian dan rekomendasi yang telah didapatkan. Lalu pada DSS 05 mengelola layanan keamanan dengan melindungi sistem pendataan keluarga dari serangan malware, meningkatkan pengolahan keamanan jaringan dan konektivitas infrastruktur TI, mengelola daftar permintaan hak akses yang disetujui, menyediakan log peristiwa keamanan, serta memonitoring infrastruktur TI yang berhubungan dengan keamanan. Lalu yang terakhir, DSS 06 memiliki rekomendasi mengelola kontrol proses bisnis dengan menyediakan laporan dari kontrol pengolahan informasi dan meningkatkan ketersediaan penelusuran peristiwa. Nah, demikian dari studi kasus pertama. Lalu lanjut pada studi kasus 2 adalah audit sistem elektronik medical record pada RSU Kasih Ibu menggunakan framework COVID-5. Sistem EMR merupakan sebuah sistem yang dapat menampung seluruh catatan medis dari pasien dalam bentuk elektronik yang berisi mengenai informasi kesehatan pasien. Adapun permasalahan internal pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, inilah yang mendasari penelitian ini, yakni bagaimana melakukan analisis terhadap tata kelola sistem EMR Vesalius dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan framework COVID-5. Nah, objek audit pada studi kasus 2 ini adalah sistem elektronik medical record dan menggunakan framework COVID-5 dengan domain audit IDM 04, IPO 01, EPO 07, BAI 08, DSS 01, DSS 06, dan MEA 02. Dan subjek audit adalah Direktur SSU Rumah Sakit Umum Kasih Ibu.
Lalu alur auditnya, yang pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua adalah analisis, dengan terdiri dari hasil analisis sasaran dengan IJ. Lalu yang kedua adalah hasil analisis IJ dengan ITG. Lalu yang kelima hasil ITG dengan domain COVID-5. Lalu yang ketiga adalah pelaporan proses, pelaporan hasil capability level, dan analisis gap. Dan yang terakhir adalah rekomendasi, dari analisis rekomendasi perbaikan. Lalu hasil auditnya, biasanya tingkat kapabilitas saat ini pada seluruh domain yang digunakan. Pada IDM 04 dengan nama proses Ensure Resource Optimization yang bertujuan untuk memastikan optimalisasi sumber daya dalam penggunaan sistem IMR. Lalu pada IPO 01 Manage the IT Management Report Framework bertujuan untuk mengetahui framework pengelolaan TI. Lalu yang selanjutnya IPO 07 Manage Human Resource yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia pada SSU kasih ibu. Lalu yang keempat adalah BAI 08 Manage Knowledge yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen pengetahuan pada sistem IMR. Lalu yang kelima adalah DSS 01 Manage Operation bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan operasional. Dan selanjutnya DSS 06 Manage Business Process Control yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap proses bisnis SSU kasih ibu. Lalu yang terakhir adalah MEA 02 Monitoring, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Bertujuan untuk bagaimana proses pengawasan, pengevaluasian, dan penaksiran sistem pengawasan internal yang ada. Selanjutnya adalah tingkat kapabilitas pada seluruh domain yang digunakan. Yang pertama pada IDM 04 dengan skor 73% dengan level 4 dengan kondisi P. Selanjutnya adalah IPO 01 dengan skor 70% dengan level 4 dengan kondisi P. Yang selanjutnya adalah IPO 07 dengan skor 71% dengan level 4 dengan kondisi P, dan BAI 08 dengan skor 72% dengan level 3 dengan kondisi E, dan di SS 01 dengan skor 65% dengan level 4 dan kondisi P, dan di SS 06 dengan skor 70% dengan kondisi dengan level 3 dengan kondisi E, dan yang terakhir adalah MEA 02 dengan skor 71% dengan level 4 dan kondisi P. Lalu selanjutnya adalah tingkat kapabilitas yang diharapkan pada seluruh domain yang digunakan. Sini terdapat pada harapannya semua level pada sub yang digunakan mencapai level 5 dan kondisi R. Nah, rekomendasi perbaikan. Pada IDM 04, rekomendasi melakukan pemantauan terhadap sumber daya dan kemampuan TI di RSU kasih ibu, bagaimana kinerja dari sumber daya mengoperasikan sistem IMR terhadap target yang telah ditentukan, sehingga kedepannya dapat menganalisa penyebab penyimpangan dan dapat melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasinya. Pada IPO 01, rekomendasinya staf RSU kasih ibu menjalankan proses bisnis sesuai dengan pedoman yang kebijakan internal maupun eksternal yang berlaku. Pada IPO 07, manajemen RSU kasih ibu menempatkan staf sesuai dengan identifikasi yang tepat untuk mengoperasikan dan mengelola sistem IMR sesuai dengan verifikasi, kompetensi, kemampuan, dan pengalaman kerja. Pada BAI 08, merancang skema pelatihan secara berkala mengenai pembaharuan kebijakan atau update sistem IMR yang sesuai
sehingga staf mengoperasikan EMR memiliki pengetahuan yang relevan dan terkini. Lalu pada DSS 01, kesiapan seluruh staf RSU KCIU menjaga dan melaksanakan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya, dan adanya kegiatan pemantauan dalam melakukan prosedur operasi. Pada DSS 06, melakukan alokasi hak akses berdasarkan peran, tugas, dan wewenang masing-masing staf unit di RSU KCIU yang sebelumnya sudah ditentukan dan melakukan revisi terhadap hak akses segera jika peran pekerjaan berubah atau staf berhenti bekerja. Dan yang terakhir, MEA 02 dengan rekomendasi pengawasan terhadap penarikan data yang bersifat medis seharusnya disetujui oleh staf rekam medis dan pimpinan terkait agar informasi rekam medis pasien tidak disalahgunakan dan informasi rekam medis yang dikeluarkan harus informasi yang sesuai dan akurat. Selanjutnya pada studi kasus 3, COVID-5 untuk tata kelola audit sistem informasi perpustakaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus perpustakaan yang terletak di Sampang, Madura. Perpustakaan Darussalamah merupakan unit lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial yang memiliki 6 unit lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, dan lingkungan pendidikan keislaman dan sosial. Pada studi kasus 3 ini, objek auditnya merupakan sistem perpustakaan dan framework yang digunakan adalah COVID-5, dan domain audit yang digunakan adalah DSS 01 dan DSS 04, dan subjek audit adalah kepala dan staf perpustakaan. Alur auditnya pertama adalah pemetaan tujuan bisnis dan IT perpustakaan Darussalamah, yang kedua adalah pemetaan AI related goal ke dalam COVID-5 dan proses domain, dan terakhir ada analisis rekomendasi dan perbaikan. Hasil auditnya adalah pada proses domain, pada DS01 minute operation, rata-rata capability levelnya mulai dari 3,2 sampai dengan 4,2. Dan pemulatannya adalah 3 sampai 4. Dan pada DSS 04, manajemen keberlangsungan, rata-rata capability levelnya mulai dari 2,97 sampai dengan 3,97. Pemulatannya mulai dari 3 sampai 4. Lalu rekomendasi perbaikan pada DSS 01.01 menjalankan prosedur operasional. Pada kondisi saat ini, memelihara melaksanakan berbagai aturan kegiatan operasional sistem informasi perpustakaan Darussalamah. Sebelumnya sudah mempunyai laporan acuan pengukuran periode setiap kurun waktu tertentu dengan nilai 2 dan targetnya adalah 4. Rekomendasi perbaikan agar prosedur sebelumnya dapat naik ke level 3, maka harus membuat laporan hasil pelaksanaan dari prosedur di setiap bulannya. Ada yang menjadi penanggung jawab dari SDM, selanjutnya agar mencapai tingkat 4 harus ada pemantauan analisis laporan yang sudah dibuat agar dapat melihat kembali hasil yang telah dilakukan sebagai bentuk evaluasi perbaikan dalam pelaksanaan prosedur mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan peninjauan aktivitas dilakukan jika ada evaluasi pencegahan dan perbaikan jika ada kesalahan. Nilai 3 dengan targetnya 4. Rekomendasinya adalah harus dilakukan pemantauan dan analisis dari setiap perbaikan yang sudah dilakukan dan sebagai perbaikan pelaksanaan prosedur ke depannya. Terus selanjutnya adalah melihat kembali dan memastikan pengolahan di dalam sistem informasi perpustakaan Darussalamah dapat diterima dan diproses sempurna tanpa kesalahan dengan nilai 3 dan targetnya adalah 4. Dan mendapat rekomendasi melakukan pemantauan dan analisa pada proses sistem informasi perpustakaan Darussalamah yang terproses utuh, akurat, tepat waktu, dan
melakukan pengecekan terhadap aset sistem informasi perpustakaan Darussalamah, seperti pada kurun waktu 1 bulan dilakukan pengecekan sehingga menghasilkan layanan yang lebih optimal. Lalu pada DSS 04.2 menjaga strategi keberlanjutan, kondisi saat ini dilakukan sebuah analisis kebutuhan keberlanjutan supaya menghasilkan rencana bisnis yang dan teknik akan tetapi belum dibulatkan laporan dengan nilai 3 dan target 4. Dan mendapatkan rekomendasi perbaikan, dibuatkan laporan tentang analisis continuity improvement, kemudian dimonitoring dan dianalisis. Dan selanjutnya, melakukan proses identifikasi skenario potensial yang memberikan perkembangan terhadap event yang dapat menyebabkan insiden dan yang mengganggu. Nilai saat ini adalah 3 dan target adalah 4. Dan mendapat rekomendasi perbaikan dalam membuat dokumentasi dan melakukan analisa dan pemantauan pada berbagai macam skenario agar dapat mengetahui potensi penyebab insiden yang mengganggu. Yang terakhir adalah telah tersedia penentu siapa yang memberi keputusan kunci agar rencana-rencana continuity dapat diajukan, namun belum didokumentasikan apa yang harus dikerjakan. Dengan nilai 3 dan targetnya 4. Dan mendapatkan rekomendasi, dibuatkan dokumentasi, kemudian dimonitoring, dianalisa apa saja hal-hal yang harus dikerjakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penggunaan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi.